Halo, selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai SQLite. Ya, pada dasarnya SQLite ini adalah suatu platform database management system ya. Tapi dia agak unik nih karena dia berbeda dengan database lainnya seperti MySQL atau RDBMS lainnya yang mana dia butuh suatu eh, manajemen yang terkait dengan user segala macam, jadi semacam ada client dan server ya ininya pendekatannya. Nah, kalau SQLite ini agak berbeda. Jadi dia tidak butuh adanya kredensial misalnya ya untuk akses ke database-nya, perlu login segala macam. Nah, kalau yang SQLite ini dia lebih simple, lebih sederhana dan dia tidak mempunyai user ID dan sebagainya. Nah, bagi kalian yang ingin belajar bisa kalian download instalasinya, source-nya maksud saya dari website sqlite.org, sqlite.org ya. Jadi kalian bisa download dari sini, bisa untuk kalian install di PC yang Windows ataupun PC yang Linux misalkan, tinggal dipilih yang terakhir yang bisa kalian pakai. Kalau kita lihat keterangan di Wikipedia mengenai SQLite, jadi bahwa memang dia merupakan salah satu RDBMS yang dia dibuat dengan bahasa C dan juga memang dia digunakan untuk embedded di dalam suatu sistem atau suatu platform atau suatu program ya. Jadi dia mempunyai beberapa kelebihan ya, karena itu dia akan menyatu dengan programnya, jadi akan terintegrasi jadi sebagai bagian dari programnya sehingga tingkat latensi atau penggunaannya itu akan lebih ringan ya, jadi akan performanya pun akan lebih cepat ya dibanding dengan tipe-tipe DBMS yang pendekatannya sebagai client dan server. Dan yang lebih unik lagi adalah bahwa dia si SQLite ini itu disimpannya itu apa menyatu dengan sistem atau hostnya ya. Jadi dia disimpan dengan dalam suatu file ya. Jadi kayak misalkan ada file txt dan segala macam. Nah ini SQLite juga disimpan dengan sebagai bagian dari file system. Nah, bagi kalian yang tadi sudah menginstallnya, bisa juga kalian nanti melihat contoh-contoh komennya ya. Jadi di documentation ini ada contoh-contoh komennya. Ini kalian bisa explore di sini. Tadi saya udah lihat yang contohnya mengenai sorry, yang ini nih ya, command line ya. Nanti kan saya coba menggunakan command line ya. Nah, kenapa saya tertarik untuk menampilkan belajar mengenai SQLite ini adalah ketika saya menginstal satu blok ya, saya punya blok namora.exe ini ya, exec sorry. Itu saya menggunakan database-nya ada SQLite karena umumnya WordPress ini dia menggunakan database dengan MySQL ya. Jadi karena saya ingin mencoba dengan yang lebih ringan, dalam arti space-nya juga akan lebih sedikit ya. Jadi keterangannya sudah saya jelaskan di sini kenapa alasannya saya menggunakan SQLite. Karena saya kebetulan hosting dengan resource yang sedikit ya, yang cuma 1 GB ya, 1 GB ya server saya. Jadi untuk coba-coba jadi saya installkan dengan SQLite. Oke, saya akan coba masuk ke servernya untuk sekaligus mempraktekkan mengenai SQLite. Saya udah login ke VPS ya, virtual private server saya yang hosting blog saya ini. Jadi saya akan mencoba akan masuk ke suatu database yang saya gunakan di blog. Ini tentunya saya sudah copy ya, sudah saya rename. Kalau salah ada saya masuk ke foldernya ya. TML ya. Lalu WordPress. Kalau nggak salah dalamnya ada WP content. Lalu dalamnya saya simpan di satu database yang namanya WP DBase. Oke. Nah, di sini saya simpan data-data SQLite di sini nih, di file namanya database adalah .ht.sqlite ya.
Nah, untuk mengakses ke database ini, kita tinggal ketikkan SQLite, kemudian nama base. Sorry, ini SQLite 3 ya, saya installnya. SQLite, oh ya, kalau bagi yang Linux atau Unix ataupun yang macOS, kalian bisa gunakan dengan ya sudo atau langsung, kalau saya udah pakai root jadi langsung apt-get install SQLite 3. Nanti dia akan diinstal ya. Kebetulan saya udah install jadi dia udah nggak ada tiap lagi. Nah, untuk masuk ke database-nya tinggal SQLite 3 kemudian diikuti dengan nama database-nya HT SQLite. Tentunya namanya bebas ya, kalian bisa tentukan. Ini udah bisa masuk sekarang. Untuk melihat komen-komennya kita bisa tekan .help ya. Ini contoh komen-komen yang bisa kita gunakan di sini. Nah, kalau kita bingung sekarang di database mana, tinggal ketik database nih untuk menampilkan database yang sedang kita gunakan. Nah, ini saya gunakan database-nya ini ya, dengan path-nya ini. Kemudian kalau kita ingin melihat isi tabelnya dari database itu, kita gunakan .tables. Di sini ada puluhan puluhan tabel yang ada di blok ini ya, saya gunakan sebagai blok. Lalu kalau kita ingin melihat salah satu tabel, misalnya saya akan melihat isi dari WP post nih misalkan ya. WP post. Saya ingin tahu strukturnya atau skemanya, jadi kita bisa langsung .schema, kemudian diikuti dengan nama tabelnya ya, WP post. Oke, sorry typo. Skema WP post. Nah, ini adalah kolom-kolomnya atau field-fieldnya yang ada di tabel WP post dan ada indeksnya, ada 4 indeksnya. Nah, sekarang saya coba akan men-select hanya beberapa kolom saja ya. Jadi saya misalkan ada select yang WP post, kemudian WP post status ya, WP post status. Oke, post status, post title dan sebagainya. Saya coba select. Ini udah statement SQL biasa sih ini ya. Jadi select post status ya. Kemudian ada juga post date. Tadi saya ada post date ya. Kemudian juga post title. Misalkan gitu aja deh. From tabelnya, nama tabelnya WP post. Nah, ini harus dikasih tanda semikolon supaya menutupnya. Nah, itu dia. Ini tampilannya gini ya. Kalau mau lihat ininya, mode-nya kita lihat mode-nya list ya. Kalau kita mau pindah ke mode column supaya lebih mudah. Tampilannya bentuk kolom. Ulang lagi. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa yang banyak, ternyata saya galau nih nulisnya, ada yang banyak yang trash ya. Tadi saya lihat ada beberapa artikel saja postingannya, jadi nggak banyak. Kita lihat yang statusnya ada publish deh. Jadi saya tambahin lagi, saya buang ininya. Kemudian where post status sama dengan publish. Oh, sekarang ini tambahin yang title-nya juga ada isinya ya, and post title sama dengan link. Ya, jadi ini adalah contoh post dari isi dari table yang saya gunakan di blognya. Cukup sederhana bukan ya? Gampang kan? Ini mirip banget dengan ya database lainnya SQL-nya. Bisa kalian pelajari juga nanti di website yang saya sampaikan tadi. Nanti saya juga akan tulis di deskripsinya beberapa link yang mungkin kalian bisa gunakan untuk ya merefer ke situ ya. Oke, sampai di sini dulu ya video saya mengenai SQLite.
nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.